Oke, saudara, saya akan pindah ke artikel yang kedua ya. Artikel yang lalu-lalu memang susah sih, khususnya 2 minggu terakhir kemarin tuh berat semua. Ya, hari ini sebagai artikel yang terakhir, ini sederhana. Artikel yang kedua ini sama sederhananya dengan artikel yang pertama tadi. Ya, sama sederhananya. Dan saya punya utang satu sesi loh, saudara. Dulu waktu pertama kali saya nggak masuk itu, eh, saya utang satu sesi. Nyari pembicara tamu, nego waktunya belum dapat ya sudahlah. Akhirnya saya coba ganti kuliah dulu. Ya, saya akan mengganti besok siang sesi 3 itu ada beberapa orang yang nabrak ada kuliah lain, ikut kuliah lain lagi saja, ikut kuliah lain. Saya pengganti, jadi yang akan saya lakukan biasanya adalah saya anggap masuk semua gitu. Ya, besok sesi 3. Ya, besok sesi 3 berarti jam 12.45. 12.45 untuk pengganti yang awal dulu. Saya mau mereview artikel, pertemuan terakhir nanti juga mereview artikel, kemudian sama kuis. Jadi review itu apa? Semua artikel yang pernah dibahas diulas lagi. Ya, diulas lagi. Akan ada rekaman sehingga saudara bisa melihat kembali bagi yang nggak bisa hadir. Jadi besok sesi ketiga, saudara tidak wajib hadir kalau memang ada kegiatan yang lain ya. Tapi saya tetap akan ada kuliah pengganti besok sesi 3, hari Selasa sesi ketiga. Oke, saya akan masuk ke artikel yang kedua. Nah, ini artikelnya ini. How to stop overthinking everything. Bagaimana tidak memikirkan sesuatu secara berlebihan. Ya, overthinking itu adalah memikirkan sesuatu secara berlebihan. Artinya itu terbawa dalam pikiran terus sampai saudara itu terganggu. Ya, itu tidak baik, saudara. Itu tidak baik. Ya, overthinking itu tidak baik. Itu mengganggu baik fisikmu ataupun psikologismu. Ya, itu mengganggu semuanya itu. Overthinking itu mengganggu semuanya. Nah, saya mulai dari artikel ini. Ini kan contoh. Overthinking itu apa? Itu kenapa kertas dirobek-robek semua itu? Orang nulis sesuatu, dia merasa tidak pas, tidak sempurna, dia robek. Mencoba nulis lagi, nggak sempurna, robek lagi. Kapan? Sempurna itu nggak ada. Ya. Nah, ini ada cerita, saudara. Ini adalah cerita. Ada orang namanya Terence. Ada orang namanya Terence. Dia adalah product lead, gitu. Jadi dia yang memimpin produk tertentu di perusahaan tertentu berbasis teknologi. Kerjaan Terence itu adalah membuat keputusan. Ya, kerjaan Terence itu adalah membuat keputusan. Bagaimana tim nanti akan mengembangkan fitur produk apa? Siapa yang akan ditugasi? Kapan produk tertentu diluncurkan? Ya, terus banyak pilihan lagi yang harus dibuat. Nah, kerjanya Terence itu kayak begitu. Terence itu sangat menikmati pekerjaannya ya, dia sangat menikmati pekerjaannya, tetapi pekerjaannya itu juga bikin Terence stres. Ya, kadang dia butuh waktu panjang kali untuk memikirkan segala sesuatu. Mikirkannya sampai detail-detail sehingga malah disebut menjadi tidak produktif. Ya, habis dia mikir, dia mau tindakan, dia mikir lagi
jangan-jangan yang ku siapkan, yang putuskan kemarin atau tadi salah. Terus kemudian dia mengulang lagi. Artinya apa? Dia terlalu berpikir terlalu banyak, ya, terlibat yang namanya overthinking. Nah, karena dia itu mikirnya terlalu detail, terlalu perfeksionis, akibatnya ya malah dia sendiri yang susah. Ya, akibatnya malah dia sendiri yang susah. Nah, itulah contoh yang namanya overthinking, saudara. Saudara itu bisa ngalami itu loh. Saudara itu bisa overthinking kalau misalnya gini, saudara punya tugas. Wah, begitu ngerjakan tugas, saudara dari pagi, siang, sore, malam, otakmu tuh tugas, itu aja. Kemudian diajak temennya nonton, nonton sesuatu yuk, bioskop yuk. Oga. Ayo makan yuk. Enggak, tugasku belum selesai. Ayo ke sini yuk. Oga, males gitu. Terus dirimu 24 jam dikuasai oleh tugas itu. Sementara seharusnya secara normal kamu masih bisa berpikir hal yang lain. Itulah yang namanya overthinking. Ya, kamu berpikir terlalu berlebihan tentang satu hal. Ya, saudara jadi ketua panitia acaranya HMJ, bukannya bisa membagi waktu, malah kamu nggak bisa ngerjakan tugas kuliah karena nggak bisa konsen, acara HMJ-nya belum selesai. Itu konyol. Nah, itu konyol. Ya, tolong dipahami baik-baik ya, itu yang konyol kayak begitu jangan terjadi sama diri saudara. Dalam cerita kita tadi yang namanya Terence itu adalah orang yang disebut dengan sensitive striver. Orang yang orientasi prestasinya tinggi, high achiever, gitu, dan dia mau berpikir lebih dalam dari orang lain. Orang lain kerja itu kantor ya kantor, udah pulang nggak mikir kerjaan. Terence pulang masih mikir kerjaan, ngimpi pun masih ngimpi kerjaan. Ya, orang yang sensitif menurut studi-studi yang lalu orang yang sensitif itu otaknya itu sirkuitnya itu lebih, kalau lampu itu sering nyala itu. Oops, sorry. Ya. Dan saraf-sarafnya itu terus berproses. Hal itu berarti bahwa otak mereka itu tidak hanya mengambil informasi, tapi mengolah dengan cara lebih kompleks daripada orang pada umumnya. Misalnya, satu orang pengen makan, ayo makan yuk, ayo bami, ayo sini ya, selesai. Buat orang itu selesai makan bakmi di satu tempat itu, hanya dengan 2 menit pemikiran. Bagi orang overthinking, ayo makan bakmi. Bakmi di mana? Oh di situ. Nanti transportnya gimana? Susah. Terus bensinnya habis berapa? Parkirnya bayar berapa? Cuman mau makan sepiring bakmi, mikirnya kepanjangan, mulai dari jarak, parkir, dan seterusnya. Kadang ada orang yang mikir kayak begitu. Makan bakmi ya makan bakmi aja, parkir bayar-bayar aja, ngitung dia. Kalau aku beli Gojek, harganya sekian, lebih mahalnya sekian. Kalau aku pergi sendiri, bensinnya sekian, parkirnya sekian, anunya sekian. Itu overthinking, saudara. Saudara berpikir dengan cara sangat kompleks. Hindari itu, kau punya susah masalah nanti. Ya, hindari itu, berpikir yang simpel-simpel saja, yang mudah-mudah saja. Ya, sekali lagi overthinking itu tidak baik. Ya, cuma mau beli bakmi, kalian bandingkan. Orang lain beli bakmi ya bakmi. Ada yang pengen Gojek langsung Gojek. Ada mau pergi. Orang yang overthinking, kalau Gojek harganya segini. Kalau pergi harganya segini, bensinnya segini, parkirnya segini, waktunya segini. Seribet. Nyusahkan diri sendiri. Ya, walaupun demikian, sensitive striver itu orang pekerja keras itu seringkali mereka dipuji karena kinerjanya.
Ya, dipuji karena kinerjanya. Tapi mereka itu juga rentan kenapa? Stres sama overwhelm. Overwhelm itu kayak ketumpuan barang banyak gitu loh. Otaknya itu terlalu banyak hal masuk ke situ. Ya, mesti hati-hati di situ. Ya, deliberation itu ya sifat terstruktur, kerja rapi. Itu karakteristik pemimpin yang sangat diacungi jempol. Ya, tapi Terence dan orang jenis dia membuat deliberation itu menjadi hampir seperti yang namanya overthinking. Nah, bagaimana saudara mengatasi overthinking? Tadi saya sudah sebut ya, overthinking itu nggak bagus. Bikin stres, sama bikin otakmu itu seakan-akan kemasukan beban yang berat sekali. Overwhelm. Overwhelm itu gampangannya kalau makan tuh kebanyakan terus enak mau muntah gitu. Nah, yang pertama, supaya saudara tidak jatuh dalam overthinking, yang pertama yang mesti saudara eh, pahami dan saudara bisa lakukan, singkirkan itu yang namanya perfeksionisme. Saudara tidak bisa perfeksionis. Perfeksionisme itu memunculkan overthinking. Ya, bahaya itu saudara. Saudara tidak harus tahu semuanya loh. Saudara tidak harus tahu semuanya. Ya toh, saudara tidak harus bisa mengantisipasi semuanya. Just enjoy your life lah. Ya, just enjoy your life. Tidak tidak mesti orang itu harus berpikir sangat komprehensif memahami semuanya loh. Enggak. Nanti saudara jatuh dalam satu hal tadi yang namanya overthinking. Saudara berusaha memahami semuanya, mengerti semuanya, memikirkan semuanya, itu nanti akan menjadi bumerang yang menyakitkan dan merusak dirimu sendiri. Nah, makanya saudara mesti bisa menanyai atau dirimu sendiri. Ya, misalnya saudara mesti ngambil banyak keputusan. Banyak keputusan yang mesti diambil. Banyak keputusan yang harus dilakukan. Pertanyaannya sederhana, mana keputusan yang paling punya dampak positif? Itu yang kau garap dulu. Betul. Keputusan mana yang dampaknya paling positif? Itu yang digarap dulu, yang lain tinggal aja. Gak bisa kau ngerti semuanya. Yang kedua, di antara banyak orang yang terkait dengan dirimu di tempat kerja, sebut satu atau dua saja yang kamu paling tidak punya keinginan bermasalah dengan dia. Saudara tidak mungkin membahagiakan semua orang. Saudara kadang pakai prioritas. Ya, kadang saudara pakai prioritas. Jadi itu cara untuk mengendalikan itu saudara supaya saudara tidak overthinking. Banyak hal yang mesti diputusin, mana yang paling pokok. Yang paling punya dampak positif pada dirimu. Terus banyak orang, ya saudara mesti milih. Ya. Kemudian ada banyak hal yang bisa dilakukan. Saudara milih lagi, apa yang bisa aku lakukan untuk memastikan saya lebih dekat ke tujuan yang kuinginkan.
Terus saudara itu bisa memahami beberapa informasi. Tidak mungkin saudara mengerti semuanya loh ya, tidak mungkin. Beberapa saja sudah bagus. Nah, kau harus bisa mengendalikan dirimu. Di antara banyak informasi yang ada ini, yaitu kira-kira yang paling mungkin kamu lakukan yang mana? Yang paling mungkin itu dipegang yang mana? Jadi, saudara memang tidak mudah saudara mengendalikan overthinking. Tetapi saudara harus melatih itu. Lihat dulu, singkirkan dulu yang namanya perfeksionisme. Ya, singkirkan dulu yang namanya perfeksionisme. Ya, ada banyak keputusan yang mesti diambil. Saudara nggak mungkin bisa mengatasi semuanya itu. Saudara mesti milih. Saudara nggak mungkin juga menyenangkan semua orang. Saudara mesti memilih juga orang yang paling tidak. Saudara senang ribut dengan siapa. Saudara punya banyak hal yang mesti dilakukan. Itu mana yang mengarah ke pencapaian tujuan saudara. Ya, berdasar informasi yang saudara punya, nggak usah mikir terlalu banyak, nyari informasi terus sampai kenyang, nggak usah. Saudara dengan informasi yang ada, terus saudara mesti ngapain? Nah, itu pahami itu baik-baik. Yang kedua, right size the problem. Tidak semua masalah itu masalah berat sekali, saudara. Saudara mesti pinter. Ya, saudara mesti pinter. Tidak semua masalah itu bobotnya sama. Ya, jadi di sini ditulis tidak semua, beberapa keputusan itu memang lebih penting dari yang lain. Ya, saudara mesti bisa memutuskan. Ya, saudara mesti bisa memutuskan mana yang menjadi prioritasmu. Ya, jadi prioritas itu penting. Jadi tidak semua hal itu saudara mesti lakukan. Nah, itu tolong dipahami baik-baik. Kemudian saudara mesti bisa memfungsikan yang namanya intuisi. Saudara mesti bisa memfungsikan yang namanya intuisi. Jadi biar tidak semuanya masuk ke otakmu, semua dipikir berat, tidak bisa, saudara nggak akan kuat. Nah, percaya saya saja. Ya, pada titik tertentu otakmu nggak kuat, saudara hanya bisa bergantung sama satu hal yang namanya intuisi, naluri. Artinya ada keputusan yang diambil dengan cara yang benar, ada keputusan yang diambil secara intuitif.
Ya, ada keputusan yang pakai tahapan benar, ada keputusan yang nanti diambil secara intuitif. Sehingga otakmu nggak terlalu berat mikir segala sesuatu. Nah, jadi intuisi itu membuat kalau begini, oh berarti nanti solusinya begini. Udah otomatis begitu, sehingga eh, beban otak tidak terlalu banyak dan saudara tidak terlalu terbeban berat. Itu tolong dipahami baik-baik. Ya, kemudian yang keempat, limit the drain of decision fatigue. Fatigue itu capek, decision fatigue itu capek dalam mengambil keputusan. Artinya saudara mesti membatasi aliran drain, yaitu aliran eh, keputusan yang membuat dirimu tuh capek. Ya, saudara mesti hati-hati di situ. Mesti hati-hati di situ. Ya, jadi keputusan yang kamu bikin dalam sehari itu banyak, banyak banget. Ya, keputusan yang mesti kau ambil itu banyak banget dalam sehari. Mulai dari pagi ini makanan apa, emailnya siapa, mesti dibuat duluan, begitu. Ya, itu banyak itu, saudara. Banyak yang mesti dibuat itu banyak. Nah, kalau saudara itu mikirkan semuanya itu, ya nanti kok capek sendiri. Nah, nanti kok capek sendiri. Terus apa yang mesti dilakukan? Ya dikurangi bebannya. Bebannya dikurangi. Keputusan cepete-cepete itu kecil-kecil itu nggak usah dipikir panjang. Udahlah, jalankan yang biasa terjadi saja. Ciptakan rutinitas. Pokoknya kalau hal kayak gini nggak usah dipikir, pokoknya begini. Kalau pagi nggak usah mikir makan, dah pokoknya pagi itu bubur sama gudeg, udah selesai. Itu meringkas, kau nggak usah mikir lagi pagi aku makan apa. Nanti overthinking lagi dirimu, ya kan? Overthinking itu tidak enak dan menyakitkan, saudara. Dan membuat dirimu tidak sehat, itu yang jelas. Ya. Jadi kalau saudara sudah punya rutinitas, sudah ada irama, naluri itu jalan, jadi rutinitas itu membuat orang nggak usah mikir, nanti dirimu akan lebih selamat ya, dirimu akan jadi lebih baik lah, dirimu akan jadi lebih baik. Pikiran yang kau tanggung akan berkurang dengan sangat banyak. Kemudian ciptakan constraint yang kreatif. Maksudnya apa? Jangan memikirkan sesuatu terlalu panjang dan terlalu lama. Ya, kalau memikirkan sesuatu, jangan terlalu panjang
Jangan terlalu lama. Saudara misalnya, oke, aku mau memutuskan satu hal. Aku bisa putuskan ini dalam waktu 1 minggu. Tetapi aku mau ringkas, 2 hari harus selesai. Jadi kamu menciptakan batasanmu sendiri, tidak mau memikirkan satu hal itu terlalu lama sampai makan waktu 1 minggu karena kamu hanya mau menyelesaikan dengan cepat dalam waktu 2 hari. 2 hari mesti selesai, titik. Itu saudara namanya construct creative constraint. Jadi dari tadinya seminggu mikir, kamu buat 2 hari, kau 5 hari ngirit otakmu, gitu. Ya, hasilnya toh sama-sama saja gitu kan. Hasilnya sama-sama saja. Nah, itulah saudara pedoman sederhana. Ya toh, jangan sampai saudara itu overthinking. Ini artikel baru ini tahun 2021. Yang susah kemarin artikel lama-lama sih. Nah, tapi ya masih dianggap gitu. Nah, balik ke sini ya toh, mengulang sekilas. Ya toh, bagaimana stop overthinking gitu. Yang pertama tentunya jangan sampai saudara itu overthinking. Overthinking itu memikirkan sesuatu secara berlebihan. Pertama, perfeksionisme pergi jauh-jauh. Jangan sampai saudara itu terlalu perfeksionis dalam segala hal. Itu akan bikin overthinking, mikirkan sesuatu terlalu panjang. Yang kedua, masalah itu ya toh dipahami betul-betul. Mana yang lebih penting dari yang lain. Jangan semuanya dianggap penting. Yang penting digarap dulu, yang nggak penting tinggalin aja. Ya, tidak semua hal itu penting, ada yang lebih penting dari yang lain. Kemudian yang ketiga, intuisimu dilatih supaya kamu tidak terlalu banyak berpikir, tapi kadang-kala mengandalkan intuisi. Kalau intuisi mudah jalan, nanti untuk hal tertentu, insting yang memutuskan, sehingga waktumu bisa untuk memikirkan hal yang lain. Begitu. Terus, yang keempat, yaitu batasi aliran decision fatigue-mu itu. Gini caranya, jangan biarkan dirimu dikuasai oleh mengambil semua keputusan langsung pada waktu tertentu. Bobotnya beda-beda. Ya, ciptakan rutinitas. Kalau begini itu begini, kalau begini itu begini, kalau begini itu begini. Nah, kalau ini ruwet, gua mesti mikir. Jadi tidak semuanya dipikir. Ada sesuatu yang sifatnya memang tidak perlu dipikir. Jalani aja rutinitasnya pasti akan baik-baik saja. Bentar ya. Kemudian yang terakhir adalah construct creative constraint. Ciptakan constraint yang kreatif. Artinya, saudara mesti pinter membatasi dirimu sendiri. Ya, saudara mesti pinter membatasi dirimu sendiri. Bentar ya, aku baru buka WA dulu ya. Bentar. Oke, nah, jadi misalnya kau memikirkan sesuatu, memecahkan sesuatu butuh waktu seminggu, gitu. Ya kadang nggak mesti seminggu. Kau pinter, tak putuskan 2 hari saja, selesai. Ya sudah, selesai. Nah, itulah saudara 5 langkah untuk bisa saudara mengatasi yang namanya overthinking. Oke, terima kasih.